Salam, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kita boleh bersama-sama kembali dalam edisi renungan harian. Hari ini Sabtu tanggal 27 Agustus 2022. Dan nas firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari di tempat masing-masing membacakannya. Kita bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus, kita satu hati, kita berdoa. Mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, atas segala penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami pun menyadari akan segala dosa dan salah kami, ampuni kami dan layakkan kami. Saat yang berbahagia dan indah ini Tuhan, dalam persekutuan kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan dari Matius pasal 20 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28. Urapilah kami sehingga apa yang akan kami baca dan kami renungkan boleh kami mengerti, kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 20 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28, dan tema untuk kita yaitu bukan dilayani tetapi melayani. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam pemikiran kita sebagai manusia, dilayani itu lebih terhormat daripada melayani. Tetapi menurut Tuhan Yesus, sebaliknya, yang terhormat adalah melayani. Nah, nas kita hari ini, di mana Yakobus dan Yohanes melalui ibunya menyampaikan keinginan mereka agar mereka masing-masing boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Mudahnya, keduanya berharap untuk menjadi pembesar. Hal ini dilakukan bukan supaya mereka bekerja melayani Tuhan, melainkan supaya mereka beroleh kehormatan. Keinginan mereka sangat kuat. Namun di mata Tuhan itu keliru. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin jadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu, kerajaan Allah itu diukur melalui pelayanan yang dilakukan, dan orang yang lebih dihargai dalam pandangan Allah adalah orang yang menempatkan diri sebagai hamba Yesus, sebagai pelayan. Yesus sendiri lebih dulu melayani kita. Ia datang ke dunia untuk memberikan nyawanya sendiri disalib untuk menebus dosa manusia. Melalui kematiannya, manusia dibebaskan, dan dalam kebangkitannya, manusia dimenangkan. Seluruh hidup Yesus boleh kita lihat, kita saksikan, kita teladani, ditandai dengan jiwa melayani dan menghamba. Tujuan hidup Yesus bukanlah untuk mendapatkan pelayanan, melainkan memberikan pelayanan. Karena itu kita boleh belajar, Dia lebih dulu melayani kita, Dia lebih dulu mengasihi kita, Dia lebih dulu mengampuni kita. Bila kita atau ketika kita ingin menjadi besar,
maka ada cara tertentu yang Tuhan sudah tetapkan. Dan tidak ada cara lain untuk mencapai kebesaran itu, yaitu Dia yang melayani dan menghamba. Tiap orang percaya tanpa kecuali adalah pelayan Tuhan. Sebab itu kita semua dipanggil untuk melayani. Melayani bukan hanya sebatas aktivitas atau kedudukan di gereja semata. Melayani melalui keseluruhan hidup kita dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Apapun profesi yang kita kerjakan, apapun tanggung jawab yang sedang kita pegang, mari kita lakukan dengan hati yang melayani dan hati seorang hamba. Bekerjalah sebagai seorang yang melayani, yang memberikan terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Dengan cara itulah kita menjadi orang yang besar. Bukankah kalau kita bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, dan memberikan yang terbaik, maka kita juga akan mendapat hasil yang baik juga. Karenanya, melayanilah dengan baik agar kita menjadi yang terbesar. Siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali merendahkan diri kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, setiap kami telah Engkau panggil, setiap kami Engkau utus, dan setiap kami Engkau perlengkapi di dalam tugas, panggilan dan profesi kami masing-masing, agar kami boleh mengerjakan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan baik, memiliki hati sebagai hamba, seorang pelayan yang melayani Tuhan dan sesama kami, sebagaimana kami boleh belajar dari Engkau yang terlebih dahulu melayani kami. Mampukan kami dan tuntun kami agar kami tetap setia dalam tugas dan panggilan setiap kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Allah. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.